ولا لنا أن تفرج والخصوبة. الصلاة والسلام على سيد الأمة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. Amma ba'du. Hadirin mukaramin, para alim ulama, khusus yang telah menjadi Ketua Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam atau Yasmi Al-Huda, yang Haja Saudara Sa'adiyah, Magister Ekonomi, juga yang kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Al-Huda Sri-Lanka dalam Pamekasan, Kiai Haji Ahmad Nurmansyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Nurmansyah. Ahmad Bismillahirrahmanirrahim. BSC. Mohon maaf. Yang kami hormati para pemateri yang alhamdulillah berkenan di tengah-tengah kesibukan beliau berdua mengurusi pesantren dan ekonomi umat. Alhamdulillah berkenan hadir Bapak Kiai Haji Imam Bukhari, Magister Pendidikan, dan Bapak Imron Pribadi, Sarjana Hukum. Para kepala lembaga yang juga kami hormati, kepala MA, SMK dan MTS, yang juga TK dan PAUD yang semuanya berkenan hadir, alhamdulillah. Juga para guru, ya, walaupun tidak semuanya, mohon maaf Pak Kiai, ini bukan semua guru ini Pak Kiai, hanya sebagian, termasuk dari delegasi dari ada MTS Miftahul Ulum, alhamdulillah Bapak Kepala Kiai Ali Mahfud ya, juga hadir. Juga Ustaz ini kepala MI Sabilul Huda juga alhamdulillah dengan hadir. Ini mohon maaf kalau peserta dari guru juga tidak banyak Pak Kiai, tapi ini insyaallah ini sudah seleksi alam Pak Kiai. Dan ini wajah-wajah pengusaha yang insyaallah calon-calon orang kaya. Yang di luar sana ada dua kemungkinan memang tidak mau kaya, ada juga kemungkinan sudah kaya. Tapi alhamdulillah intinya pagi ini kita bisa belajar bersama. Ini luar biasa Bapak Ibu, karena kita belajar bukan dari hanya teoritis, tapi beliau adalah orang-orang yang praktisi ekonomi, di samping juga pengasuh pesantren. Acara ini terselenggara pertama sebenarnya awal buah dari kegelisahan bersama kami sebagai pengelola pesantren di Al-Huda, terutama dari pengasuh juga bermimpi bagaimana pesantren kita ini minimal bisa ikut pesantren-pesantren yang sudah bisa berjaya secara ekonomi. Alhamdulillah di Pak Kiai Imam Bukhari Kalidoh, beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Ihyaus Sunnah Al Hasani Jember Bapak Ibu, baru berdiri sudah lama. Sudah 2016 baru berdiri, tapi luar biasanya semua yang nyantri di sana gratis Bapak Ibu. Itu pun ketika masuk pesantren semua siswa dapat rekening dari beliau yang tiap bulannya ada uang masuk dari pesantrennya, dan itu akan menjadi modal ketika mereka berhenti baru bisa diambil. Insya Allah dengan kita belajar dari beliau, siapa tahu nanti di sini bisa dipraktekkan Pak Kiai. Amin, begitu. Kan bisa setiap santri sudah bisa punya rekening sendiri, tapi buka sendiri maksudnya. Kemudian kami berangkat, kenapa kok penting juga ekonomi di pesantren ini? Ya karena pesantren ini Pak Kiai sudah berdiri tahun 1907 sebelum Sukorejo. Ya 1907, dan sempat vakum ketika almarhum Kiai Said wafat, tapi bukan pas vakum total Pak Kiai, masih ada, hanya sempat mengalami kemunduran ya. Kemunduran pas di mencapai satu abad saat itu lagi, dan setelah itu bangkit kembali. Mungkin sudah
takdir dari Allah, dan sebagaimana firman Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, bahwa Allah itu akan mengutus seseorang setiap 100 tahun dalam generasi Islam untuk memperbaharui agamanya. Dan mudah-mudahan orang-orang yang pengelola saat ini bisa masuk walaupun tidak sebagai mujtahid tapi juga mujaddid di pesantren ini, bisa bangkit kembali baik dalam keilmuan ataupun ekonomi, karena ini harus seimbang Bapak Ibu antara keilmuan dan ekonomi. Apalagi zaman sekarang, masih ingat saya fatwanya Ibnu Sirin yang menyebutkan bahwa silahul ummah fi hadzal zaman al-mal, senjata umat pada zaman ini adalah harta. Padahal dulu masa Nabi saat itu, apalagi sekarang ya, banyak orang yang berilmu tapi keluarnya tidak membawa harta, akhirnya lemah dalam fatwa-fatwa dan peran di masyarakat. Mudah-mudahan para santri kita semua nanti bisa di samping menjadi pribadi yang berilmu juga bisa pintar dalam ekonomi, dalam pengelola keuangan dan bisnis. Dan itu kita harus belajar, membuka diri untuk belajar terus kepada para praktis ekonomi. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa belajar bersama dengan para praktis ekonomi itu dari Kabupaten Jember. Baik, untuk menyingkat waktu, karena Bapak Ibu tidak mau belajar sama saya, jadi saya tidak perlu berpanjang lebar. Belajarnya pada narasumber. Kami kenalkan narasumber pertama ada Kiai Haji Imam Bukhari. Beliau adalah pengasuh di Al-Sunnah Al-Hasanah Jember, juga owner ya, Kopi Bikra yang sudah terkenal itu ya sebagai kita. Dan alhamdulillah Kopi Bikra saat ini sudah mengajak lintas ekspor ke Thailand. Dan beliau adalah sekjen OPOP itu program Jawa Timur Wan Pesantren Wan Produk yang digagas oleh Gubernur Ibu Khofifah. Untuk berikutnya adalah Kiai Muhammad Imran pribadi ya. Beliau adalah ketua NPNU Jember, juga eksportir handicraft kerajinan tangan. Juga beliau adalah owner dari Ma'rifat Bisnis, dan beliau salah satu kerajinannya adalah pengusaha di bidang tasbih dan kerajinan. Bahkan tasbihnya mulai dari tasbih KOK sampai tasbih KOK ada beliau. Dan sekarang sudah diekspor ke Arab Saudi ya, ke Timur Tengah. Dan kemungkinan daunnya pengasuh tadi, tasbih yang dibeli di Timur Tengah di Arab Saudi, kemungkinan tasbih buatan bapak dia dari Bangladesh, karena sudah ekspor ke Timur Tengah. Dan anehnya lagi Bapak Ibu, pengusahanya, karyawannya itu mayoritas orang-orang Raas. Sebagaimana ceritanya beliau, mayoritas orang-orang Raas. Kata beliau itu orang-orang Raas hebat-hebat, itu kata beliau itu. Dalam kerajinan tangan bisa kerja 24 jam. Makanya nanti kita kaji bersama bagaimana beliau membangun bisnis itu. Untuk juga Kiai Suratul Mustaqim, dan mohon nanti juga berkenan untuk memberikan sumbangsi pemikiran pada pengelola pesantren ini. Untuk meningkat waktu kami aturkan kepada pemateri pertama Kiai Haji Imam Bukhari. Lagi yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sunat 3 kali. Coba, kata salam itu adalah doa keselamatan. Ada yang tidak mau selamat? Ada mau kaya? Saya yakin yang hadir di sini bukan karena kebetulan, tapi karena Allah menginginkan sahabat-sahabat semuanya menjadi orang yang kaya dunia akhirat. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuful khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuful su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Hadratul kiram
ulama al-muhtaramin para kiai Kolongkong dekat Mudir Ma'had Al-Huda Kasih Asma Penasma Kiai Haji Ahmad Bismillah Cik lanjut Makdir boleh si Jember Cik si gak itu benda tak apa lagi ya Sesangat abdina memuliakan karena masih keluarga dalam dari guru abdina gede suara abdina garasan alumni Pondok Pesantren Salafiyah Sabius Kodo seluruh jajaran Sivitas Akademika Pondok Pesantren Al-Huda dari tenaga wakil pengasuh dari kepala sekolah madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah dan semuanya yang tidak mungkin kami sebutkan semuanya sangat saya hormati. Madrasah Kelangkong ajudan ampun bisa hadir dan bersua bersama kami. Mudah-mudahan semuanya tertular energi positif. Ini yang menjadi awal. Jujur Bapak Ibu, apa yang saya lakukan ini tidak ada yang bisa saya banggakan kecuali karena semata-mata karena barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan gue mencintai mari semangat. Karena saya yakin yang di belakang itu kalau saya tidak berdiri nanti lari bersatu persatu. Pasti tidak. Ini jauh-jauh dari Jember Bapak Ibu. Sahabat-sahabat sekalian, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan ke haribahan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat sekalian, saya sangat bangga ketika yang hadir ini adalah kaula muda. Kalau yang tua saya bangga, kalau yang muda sangat bangga. Kenapa? Karena ini yang akan melanjutkan 5-10 tahun yang akan datang. Perekonomian Indonesia khususnya kaum muslimin, terlebih terkhusus lagi alat kemandirian pondok pesantren sangat tergantung kepada yang muda-muda ini. Makanya Bung Karno bilang, beri saya 1000 orang tua maka saya akan menghancurkan mencabut gunung. Tapi beri saya seorang 10 pemuda maka saya akan mengguncangkan dunia. Makanya oleh karena itu yang muda harus semangat. Jujur saya berangkat ke sini tidak agak-agak kurang fit, tapi untuk menularkan sesuatu yang baik saya paksakan. Walaupun di dalam mobil saya dikerok sama istri. Ontong aku bini. Jadi Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian yang sangat dirahmati oleh Allah, perkenalan, saya nama Imam Bukhari, pengasuh Pondok Pesantren Ihya Sunnah Al-Hasani di Jember, di kampung pelosok Bapak. 2016 saya baru berani mengibarkan bendera Pondok Pesantren. 2016, walaupun saya mulai cikal bakalnya itu setelah saya keluar dari Pondok Pesantren Salafiyah Sabius Kodo. Ini hebatnya alumni Sekoraja dan alumni keluarga besar Sekoraja. Jadi kita akan bersama bukan di dunia, tapi sampai beriajunan Allah. Amin. Aber barisannya Kiai As'ad, aber barisannya Kiai Ruha, aber barisannya Kiai para masyayikh dan guru-guru naber barisannya Syekhona Khalil Baghdadi. Insyaallah make berapapun dosa yang kita lakukan, tapi selama kita masih nyambung abad, insyaallah kita akan sampai pada surganya Allah Subhanahu wa taala. 1998 saya pulang dari pesantren. Mulai menginisiasi pondok pesantren karena apa yang saya lakukan ini sebenarnya adalah menjalankan wasiat almarhum al-maghfurlah Kiai As'ad. Saya cuma niatkan menjalankan apa yang menjadi wasiat guru. Maka orang yang paling harus sampai yang patuhi nanti adalah guru.
Dalam pengasuh itu yang harus menjadi tolak ukur dasar kita berjuang di masyarakat. Yang saya lakukan adalah apa yang menjadi wasiat dari almarhum Al-Maghfurlah Ki Hasan. Satu dalam Ki Hasan, maaf ya saya campur-campur Madura ya. Ini ada yang tidak bisa Madura. Semuanya ada. Madura lebih Dari Padu. Nah, almarhum Ki Hasan wasiat santri Sokoraja harus bisa membantu untuk pendidikan keumatan. Mun bisa ke pesantren, tak bisa nolongin pesantren. Mun rekera ke pesantren tak tahu, tak bisa. Dan hanya akan memberikan sesuatu yang tidak baik kepada generasi selanjutnya. Lebih baik nolongin pesantren. Alhamdulillah saya agak jauh dari pesantren-pesantren lain dan tergolong di puncak gunung. Jadi rumah saya, tempat tinggal saya itu 1 kilo dari Indonesia. Karena Indonesia sudah merdeka, tempat saya belum merdeka, jalannya masih parah. Pembangunan belum masuk rata. Tapi tidak menjadi masalah. Yang penting, alhamdulillah hari ini pondok pesantren saya sudah dikenal di Jawa Timur. Produk saya menjadi ikon produk opop di Jawa Timur. Produk Bikla Barokah Ibrahimi Kopi Lereng Argopuro, alhamdulillah 2022 kemarin mewakili Jawa Timur lomba tingkat nasional dan gending nomor jentong. Alhamdulillah. Silakan tepuk tangan. Sahabat-sahabat sekalian, kemudian saya nomor 2 wasiat almarhum Kadito. Alumni pondok pesantren harus menjadi bagian dari orang-orang yang bisa meningkatkan ekonomi keumatan. Nah ini wasiat almarhum, ekonomi keumatan. Kalian juga seperti itu. Jangan pernah nanti pulang di masyarakat hanya menjadi beban di masyarakat, sampah di masyarakat, tidak berguna untuk orang lain. Padahal Rasulullah SAW tegas mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bisa memberikan manfaat untuk orang. Dan apa yang bisa memberi manfaat? Yang pertama dengan uang, harus banyak uangnya. Ya walaupun tidak semua harus dalam bentuk uang, senyum pun bisa menjadi manfaat. Tapi menggunakan gila melolo, pas yang tidak waras. Nah oleh karena itu kita harus menyiapkan diri menjadi orang yang bermental kaya. Kotu andi mental namanya kaya. Kotu yakin setelah pulang dari pesantren ini kalian harus menjadi orang-orang yang kaya secara harta dan kaya secara hati untuk kebahagiaan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Berangkat dari beberapa wasiat almarhum ini, kemudian yang ketiga adalah wasiat almarhum Al-Maghfurlah Ki Hasan. Santri Sokoraja hendaknya bisa mengamalkan zikir rotibul hadat. Saya yakin di pesantren ini sudah diamalkan, betul? Alhamdulillah. Sudah diamalkan, betul? Berapa kali sehari? 1 kali. 1 kali, alhamdulillah. Itu artinya sekali lagi bukan secara kebetulan, tapi kalian semua, kita yang ada di tempat ini dan kita yang mengamalkan zikir rotibul hadat akan ditakdirkan menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Saya yakin kalian akan jadi kaya dunia akhirat. Nanti akan saya cerita. Bisa lihat materi itu beri Habib aja biar lengkap ya. Nanti kalau misalkan ada sesuatu yang mampu membumikan zikir rotibul hadat, orang yang mampu membumikan zikir rotibul hadat, alhamdulillah lewat wasilah kopi
yang saya buat brandnya. Ratibul Haddad hari ini setidaknya yang melalui saya sudah dikenal minimal oleh 200.000 jamaah orang di Indonesia. Alhamdulillah. 200.000 orang yang kenal zikir Ratibul Haddad lewat wasilah kopi Bikla. Kenapa? Tolong ambilkan produk di mobil belakang produk. Karena di produk itu saya tuliskan, kopi ini bukan sekedar produk biasa, tapi produk pesantren yang telah terlebih dahulu dikiri dengan zikir Ratibul Haddad, zikir ayat-ayat ruqyah dan sholawat. Sehingga tidak heran kalau hari ini produk kita itu dikenal menjadi kopi kesehatan, kopi yang mampu mendatangkan barokah. Diminum bukan sekedar bisa ngopi, tapi setelah kopi ada beberapa banyak hal yang akan dimunculkan oleh Allah, yang akan dihadirkan oleh Allah. Nah, nanti ada beberapa varian, nanti akan saya cerita untuk apa itu kopi saya buat. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, berangkat dari semuanya itu, hari ini saya telah membangun satu unit pondok pesantren. Pondok pesantren dari sejak 2002 saya inisiasi sampai 2016 baru saya berani mendirikan bendera pondok pesantren. Pondok pesantrennya namanya Pondok Pesantren Ihya Sunnah Al-Hasani. 2021 saya ganti namanya, brandnya. Mohon maaf kalau brandnya saya agak sedikit membawa kepada sesuatu yang lebih kekinian. Pondok Pesantren Modern Ihya Sunnah Al-Hasani, lembaga pencetak generasi kaya dunia akhirat. Kenapa? Sekali lagi saya katakan bahwa soal kaya sebenarnya soal mental. Kalau kalian dari hari ini tidak memiliki mental kaya, maka jangan pernah bermimpi kalian satu saat menjadi orang kaya. Tapi kalau hari ini mental kaya itu sudah ada, bagaimana mental kaya nanti akan dikupas oleh sahabat-sahabat lain, sahabat-sahabat yang ada di samping saya. Jadi beliau saya sengaja bawakan CEO dari Makrifat Bisnis, konsentrasinya di handicraft, tapi juga beliau ini ahli probiotik. Hari ini beliau konsen untuk membuat pakan lele dari maggot. Apa maggot itu nanti akan diceritakan. Dan ini adalah salah satu solusi untuk menangani sampah di pondok-pondok pesantren. Jadi diurai sampahnya menjadi pakan maggot, maggotnya dibuat pakan lele, sisa makanan maggotnya menjadi kasgot, itu menjadi pupuk untuk menjadi solusi dari kekurangan pupuk para petani kita. Lelenya diternak tidak perlu pakan dengan pakan konsentrat, airnya difermentasi sedemikian rupa, begitu lelenya dipanen, airnya pun menjadi pupuk tanaman, menjadi pupuknya tumbuh-tumbuhan buah-buahan, sehingga mangga yang biasanya ada musim dengan pupuk yang dibuat oleh Mas Nimron ini dan Kiai Sirat ini sekarang sudah tidak ada musim mangga lagi. Begitu mangga selesai panen, dipupuk, berbuah lagi, insya Allah dalam 1 tahun bisa 2 sampai 3 kali buah. Ini yang luar biasa. Silakan tepuk tangan buat kalian semua. Dan tentu ini tidak bisa hanya kita lakukan di hari ini saja. Harus ada semacam tindak lanjut dari apa yang kita rancang hari ini. Sahabat-sahabat sekalian, kembali kepada saya 2016 baru berani mendirikan bendera pondok pesantren, dan 2021 berubah namanya menjadi Pondok Pesantren Modern Ihya Sunnah Al-Hasani. Saya cerita sedikit tentang produknya, yang kemudian punya produk namanya Bikla. Apa itu Bikla? Sahabat-sahabat sekalian, di tempat saya
Tipologi pesantrennya adalah pegunungan, berada di lereng Gunung Argopuro. Gunung Argopuro ini miliknya Jember, Bondowoso, Lumajang, Probolinggo. Jadi gunung ini agak besar, ada lereng yang sedemikian luas juga. Tanaman kopi yang ditanam oleh masyarakat di Jember, kalau saya tidak salah ada 50.000 hektar. 50.000 hektar. Cuma sayang, kopi di Jember ini tidak memiliki brand yang menasional, sehingga kopi Jember hanya dijadikan bahan, dibawa ke Aceh menjadi kopi Gayo, dibawa ke Bali menjadi kopi kita Maju. Di Jember sendiri tidak ada. Maka saya berinisiatif untuk membuat satu brand namanya Bikla, Barokah Ibrahimi Kopi Lereng Argopuro. Bikla singkatan Bapak Ibu. Bikla ini saya angkat dari dua filosofi. Pertama soal barokah. Barokah Ibrahimi. Siapa Ibrahimi? Guru besar saya. Ayah anda dari almarhum almarhumullah Kiai As'ad, namanya Ibrahimi. Kiai Samsul, putranya Kiai Ruham. Jauh asalnya Kiai Ruhamnya? Dekat. Insyaallah saya mau suara nanti. Jadi Ibrahimi adalah nama dari Kiai Samsul. Apa? Buyut dari Nyai. Dari Nyai di Pondok Pesantren Salafiyah Satya Sukorjo. Saya sebagai salah satu santrinya. Maka saya ingin agar barokah dari pondok pesantren mengalir terus ke saya dan pondok pesantren saya dan santri-santri saya. Maka saya ingin itu tetap menggelora di hati saya dan di hati seluruh para pencipta pondok pesantren Salafiyah Satya Sukorjo dan para santri semua. Itu yang biasanya pertama. Yang kedua, barokah itu hari ini sudah mulai ditinggalkan. Sudah banyak santri, jangankan orang yang tidak pernah nyantri, santri-santri saja sudah mulai meninggalkan barokah. Kalau di luaran meninggalkan barokah mungkin sudah wajar. Ada guru, ada murid yang berani dengan gurunya. Gurunya Eko Oleng, gurunya Eka Tepel. Ada sudah banyak. Akhirnya apa? Ilmunya tidak barokah. Ini yang kita ingin, agar dengan produk Bikla ini nilai-nilai barokah itu senantiasa mengalir. Dan yang ketiga, dengan barokah itu tentu kita harus meyakini bahwa sesuatu tidak akan pernah terjadi secara kebetulan. Dan ini persis sama dengan apa yang terjadi hari ini. Kalian berada di tempat ini bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah, yang insya Allah Allah akan berkehendak kalian 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun yang akan datang akan menjadi orang-orang yang sukses, kaya raya dunia akhirat, insya Allah. Amin Allahumma amin. Kemudian kopi lereng Argopuro. Soal Argopuro mungkin bukan cuma miliknya Jember, tapi Argopuro adalah ketika ada orang mengatakan tentang Argopuro, mindsetnya adalah Argopuro. Dan betul, kopi yang robusta terbaik, enak, itu memang ada di lereng Argopuro. Maka saya ingin mengangkat brand, dan alhamdulillah masya Allah, karena nilai-nilai barokah tadi, maka kopi ini bukan cuma menjadi kopi biasa, tapi menjadi kopi yang penuh dengan barokah. Dan luar biasanya Bapak, Ibu dan sahabat-sahabat semuanya, dari nilai-nilai barokah ini bukan cuma berdiri pesantren, tetapi juga agro pesantren. Nah di sini, sayang ini anunya belum selesai. Di pesantren ini kami buat 3 pilar, 4 pilar pesantren. Pertama, pesantren sebagai pusat pusat kajian keilmuan, agama, umum, sosial dan dakwah. Betul? Di pesantren diajarkan ini ilmu agama, belajar umum, belajar pengetahuan agama, belajar pengetahuan umum, dan juga kita diajarkan bagaimana kehidupan bersosial, kita diajarkan bagaimana kehidupan berdakwah.
Santri-santri pagi-pagi sudah diajak berdakwah, tayaqadhu, membangunkan orang untuk melakukan salat tahajud. Alhamdulillah. Kita diajarkan itu. Tapi yang sedikit membedakan dari pondok-pondok pesantren lain, di tempat kami, alhamdulillah, kami tanamkan pilar yang kedua, yakni pesantren sebagai pusat pertumbuhan ekonomi keumatan. Dengan lahirnya produk kopi Bikla, Barokah, Ibrahimi, kopi lereng, Argo Puro. Masya Allah, luar biasa. Nah, awal mula Bapak Ibu, aduh ini kalau saya cerita semua nanti tidak selesai 2 jam ya, kasihan yang lain. Ini mampu bertahan sampai jam berapa nanti? 5. Saya mau pulang karena besok pagi saya ada acara lagi di Probolinggo, melanjutkan acara di Probolinggo, kegiatan opop. Nah, apa opop macam-macam nanti bisa dengan tanyakan ke depan. Jadi bagaimana tadi sih? Jadi pilar yang kedua adalah pondok pesantren sebagai pusat pertumbuhan ekonomi keumatan. Di pondok ini pun sekarang harus kita dorong. Santri bukan cuma belajar bagaimana belajar ilmu fikih, belajar ilmu tasawuf, ilmu nahwu, ilmu macam-macam. Tapi juga santri saat ini sudah saatnya belajar memiliki jiwa memiliki jiwa wirausaha. Wah, ini keren. Pengasuhnya masih keren. Gedang dan embu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi saya alumni pondok pesantren Salam biasa Suryo. Ini beliau pengasuh saya. Dan insya Allah ini Kiai As'ad ya. Kiai As'ad itu adalah kakek dari Kiai Syamsul. Nah ini pondok pesantren sebagai pusat kajian keilmuan sudah biasa. Yang kedua, pondok pesantren sebagai pusat pertumbuhan ekonomi keumatan. Ada produk kopi Bikla di situ. Kenapa kok kopi Bikla? Pertama, kopi Bikla dari sejak lahir kami menghargai produk masyarakat itu 3.000 lebih mahal dari pasar. Jadi biasanya kalau ada pengusaha beli bahan semurah-murahnya, diproduksi dan dijual dengan harga semahal. Tapi saya tidak. Saya ingin mengangkat nasibnya para petani yang hari ini sedang terpuruk oleh karena pupuk yang mahal, oleh karena pupuk yang sulit, disubsidi pun juga digarong oleh para penggarong pupuk. Dari sejak lahir kami hargai 3.000. Kemudian kita maksudkan juga lahirnya kopi Bikla untuk meningkatkan pendapatan para petani. Dengan harga 3.000 pasti petani lebih untung. Dan tentu saja kami berharap nanti mohon doanya mudah-mudahan seluruh kawasan tanaman kopi 50.000 hektar di Jember menjadi produk Bikla. Karena hari ini alhamdulillah sedang kita inisiasi untuk ekspor ke luar negeri. Produknya mana ya produknya? Ada di mobil? Oh iya. Oh di baju. Boleh nanti. Cuma ngapunten ini saya tidak bawa banyak. Cibun ada, woi. Oh iya. Nah ini produk kita. Cibun ada. Mana bagi-bagi boleh. Oke. Boleh nih kan? Bisnisnya bukan cuma untuk semata-mata bisnis, tapi bisnis dengan Allah. Setiap orang yang ke rumah pasti saya bawakan oleh-oleh, pulangnya bawa oleh-oleh kopi sampai dengan hari ini. Bahkan ketika peringatan Isra Mi'raj kemarin, saya membagikan kurang lebih 3.000 bis teloibu. Tapi itu saya niatkan untuk sedekah, berbisnis dengan Allah. Jadi sejak lahirnya kopi Bikla saya menghargai 3.000. Kemudian dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat biar
Yang ketiga, mengedukasi masyarakat agar menghargai produknya sendiri. Ini petani kita. Ini petani kita. Kita ini lebih senang meminjam uang dengan talangan produk kita. Makanya kopi namun tepat molong kopi itu bernika banyak selatapi loh. Kenapa? Karena sudah dimakan sebelumnya. Terjebak dengan sistem rentenir, terjebak dengan sistem hijau PC ada, tinggal kopi dapatin, akhirnya kopinya di store. Sehingga masyarakat mereka tadi nilai tawar kopi. Dengan hadirnya kopi Mega, alhamdulillah kita menghargai produknya lebih mahal dan mengedukasi masyarakat untuk lebih menghargai produknya sendiri. Yang ketiga, agar terjadi balance harga. Harga kopi mana tak dimainkan oleh para tengkulak. Ini kegiatan dulu. Ini kan apa yang saya lakukan? Kita menanyakan kopi jantan. Nah, kenapa kopi jantan misalkan? Ternyata, nah ini yang kemudian hari ini Bikla menjadi produk inovasi di Jawa Timur dan ikonnya Jawa Timur, mewakili di tingkat nasional. Kenapa? Karena ada kopi jantan, ada kopi lana. Jadi panjenengan guru-guru, ajunan kepala-kepala sekolah sebut mulai tak pada semangat. Kadang setengah bulan sekalian nemon, tidak kancar ini. Dan ini, oh aduh aku udah nunggu. Jangan khawatir, insya Allah dengan hadirnya kopi jantan panjenengan akan dijamin. Cuma ini tidak ada BKO-nya. Waktu dikonsumsi secara rutin. Minimal 3 kali sehari. Lebih baik 5 gelas sehari. Oh, pas sepak Anteng. Lihat ya. Ini tidak ada BKO. Bahan kimia, obat, sabu, tidak ada efek merusak jantung, merusak tulang macam-macam, tidak ada. Insya Allah aman. Dan ini adalah kopi kesehatan. Dan subhanallah, saya jual bukan semata-mata produk saja. Tadi value yang terbesar adalah ini adalah produk pesantren yang sebelum diproduksi telah dibacakan ayat-ayat ruqyah, telah dibacakan zikir-zikir Ratibul Haddad, sehingga banyak di antara para penikmat kopi Kadinto penyakit stroke 2 tahun tak cukup, alhamdulillah sehat boleh. Cukup boleh. Mancal boleh. Nah ini kenapa? Ya mohon maaf, jualan roti Haddad ada sebagian juga itu yang protes dengan kita, roti Haddad dijual. Nah, kita ini di pesantren, kita buat produk pesantren. Pesantren tempatnya orang zikir. Kita membawa orang, ayo zikir roti Haddad. Dengan zikir roti Haddad pesantren akan dibeginikan oleh Allah, dikayakan oleh Allah, akan disembuhkan penyakitnya, dan dicukupkan oleh Allah macam-macam. Tapi tidak ada wasilahnya. Kan lorornya mulmo sombong makalan kosong. Dengan adanya wasilah kopi ini, alhamdulillah Allah hadirkan keberkahan. Makanya kira-kira cukup air kiai abdina budu bener sebut beras. Ini masih sama dengan kopi. Sama dengan kopi. Namun wasilah bisa, sehingga zikir-zikir Ratibul Haddad yang dibaca oleh para santri ini pun juga di Canggola menabi pun dan baca Ratibul Haddadnya 4 kali sehari. Lastari salat subuh dan gula baca asar santri itu TV di pun speaker pengeras suara. Musliman para tetangga dia yang kita. Dan saya niatkan, ternyata barusan ada penemuan ilmiah bahwa ternyata daun-daun dan tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga semuanya adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh ngajarkan itu semuanya bertasbih kepada Allah. Maka dia boleh berspekter berasa dicoba lagi boleh dicoba. Lastaren kalau betul
Waktu mau masuk kelas, semua saya kumpulkan siswa MI, SMP, SMK kumpul di masjid untuk baca Ratibul Haddad. Lestarian salat zuhur, mari berjamaah khusus santri putra. Lestarian salat asar, saya persilakan ke santri putri. Jadi ini saat gaul melolo dikir Ratibul Haddad. Anak mama kutubunya bencak tanggolan ya. Saya santri Sukoharjo, alumni 1998. Oning dikir Ratibul Haddad dari sejak tahun 87. Cuma saya dulu tak yakin, tidak mengamalkan. Saya tidak mengamalkan Ratibul Haddad. Baru pada sekitar tahun 2006 dan dulu pagi sarang sahabat di pondok dan dulu sowan kepada pondoknya canggolannya itu kiai nak dinto tak pantas jadi kiai canggolan kiai nak tak pantas jadi kiai pantas jadi tukang ngaret. Tapi alhamdulillah pesantrennya besar. Pondok Raja santai namanya, sekolah namanya itu melek luar biasa. Terakhir kemarin oleh bantuan dari Australia. Tanya dan Google tuh. Ini contoh kisah kenapa? Karena 2006 dan gue baru menginisiasikan itu 2002 guru santri biasa kian MI. 2002 dan guru AKB MI. 2006, 2008 gue baru berani AKB SMP. 2016 SMK. Nah, 2006 dan gue kepanggil sarang kaca, 2008 kalau tidak, kepanggil sarang kaca kayak gitu. Katanya dan gue sudah, kenapa amalan Arjuna? Allah berikan seperti ini. Beliau menjawab, sombong deh. Dan gue menjawab adik. Gue tak nama lagi apa lainnya. Perak pun nama lagi Ratibul Haddad. Perak pun nama lagi Ratibul Haddad. Karena gula enak keasaan yang pernah ada kata santri. Siapapun orangnya yang mengamalkan Ratibul Haddad selama 17 tahun 14 tahun maka Allah akan berikan kepada dia keadaan yang luar biasa. Keadaan yang luar biasa. Kanggolan menabi keadaan luar biasa untuk para kiai. Kenapa? Karomah, mun para wali, karomah, mun para nabi, mukjizat. Sambian mau ada nanti jadi orang yang luar biasa. Santri-santri, siswa-siswa. Kenapa pun jadi sekedar ya, saya penting bisa ngakam, bisa lebih. Saya dari saat itu berjanji mengamalkan Ratibul Haddad dan tidak cukup hanya sekali, saya amalkan sekali, 1 hari 5 kali. Tak cukup pun abang sekali lagi. Santri, tapi semuanya diajak untuk berzikir Ratibul Haddad. Tak cukup ke tetangga minggu diajak untuk zikir Ratibul Haddad. Ditambah penyemangat dari pengasuh pondok pesantren Salafiyah Sukoharjo Al-Mukarram Ki Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahim menginstruksikan seluruh alumni pondok pesantren Salafiyah, ayo hendaknya membumikan zikir Ratibul Haddad sebagaimana masyarakat kenal dengan bacaan tahlil. Jun semua itu. Maka kemudian ada zikir ini saya tulis di sini. Karena membernya Kopi Bikla ini sekarang sudah ada 200.000 orang di seluruh Indonesia yang mereka ingin membeli Bikla bukan sekedar produknya, bukan kopi nah punya kopi. Sepada Bikla punya, senyamanan punya. Tapi alhamdulillah mereka juga ada value tersendiri. Ini adalah produk pesantren. Nomor 2, kopi Jember. Nomor 3 dibacakan zikir Ratibul Haddad. Pun panjenengan kopi. Seno baru apa api kapal api. Kopi kapal api kenapa saja? Itu diproduksi belum tentu baca bismillah. Leres namanya. Pesantren semuanya apa kopi apa? Kapal api apa? Ya mestinya Bikla. Karena kopi Bikla adalah kopi yang diproduksi untuk pesantren dan insya Allah wasilah zikir Ratibul Haddad macam-macam masuk ke panjenengan stage.
Rubah dari saat ini. Tak cukup yang menduga ditongireng pondok-pondok yang lain semua. Cuma sayangnya memang kalangan pesantren kayak itu tidak mau menghargai produknya pesantren, bahkan lebih cenderung aduh jadi pondok jaringan dia pondok besar jora apa tak boleh. Ini yang terjadi berbeda dengan orang di luar sana. Nanti yang hari ini telah menguasai ekonomi Indonesia, mereka saling menguatkan satu sama lain. Bisa dipahami? Kemudian yang ketiga adalah pesantren sebagai pusat pencetak generasi entrepreneurship. Saya sisihkan pembelajaran itu. Kebetulan Pendemiklah yang sudah punya pabrik ya Janggola memulai itu sekitar 2019. Inisiasinya dari Al-Mukarramahnya aja Isaiah As'ad BBN Nyai. Saya dikenal helap gede sama orang. Dan mereka itu benih tegak kopi, benih tegak kopi. Nah, satu ketika saya diberi pinjaman kopi luwak oleh tetangga 10 kilo. Sabak kejompok suruh jual lagi. Ibu pertama tak jual tu. Jadi lestari dulu dan tak jual tu. Ikan wilayah tempat dalam pesantren sebagai tujuan wisata. Untuk apa itu? Untuk merubah paradigma di masyarakat tentang pesantren, bahwa pesantren adalah lembaga suci, pesantren adalah lembaga kumuh, pesantren adalah lembaga yang tidak modern. Alhamdulillah dengan mindset ini maka sekarang sudah berubah bahwa di pesantren adalah lembaga modern. Kalau bicara tentang lembaga modern, mindset kita masih menggambarkan bahwa SMA favorit, SMK favorit sana. Padahal di pesantren sudah banyak yang jauh lebih favorit. Contohnya salah satunya adalah di pondok pesantren Al-Huda. Insya Allah sudah menjadi bagian dari lembaga favorit untuk pendidikan. Insya Allah. Mungkin itu sekedar pengantar dari saya. Mau pengantar malah udah sejak. Masih semangat? Semangat. Masih semangat? Semangat. Saya hadirkan hari ini sesuatu yang luar biasa karena beliau Gadito adalah ketua LPNU Jember dan beliau Gadito ketua Fokker Provinsi Jawa Timur. Penasehatnya kalau ketuanya di Jember, Fokker Jember. Andi usaha lele nanti akan kolaborasi macam-macam. Bagaimana di pesantren ini memiliki usaha dengan basis yang bisa dikerjakan oleh seluruh santri. Nah kan itu produk kita juga. Jadi sabun. Jadi panjenengan poron ini sabun tidak kalah dengan sabun lum. Sekarang produk untuk santri butuh cair. Ada pun sampean produk ya Janggola saya teguh saja. Saya kan berarti itu secara tidak langsung kita saling tukar menukar kuman panu tak berentah. Tapi dengan seperti ini insya Allah kita aman karena itu cair. Ini diproduksi di pesantren kita. Jadi saya bilang itu namanya produknya Big Clean Barokah Ibrahimi Clean, pembersih, bersih badan, pembersih muka, pembersih macam-macam. Di mobil ada. Kalau di mobil tidak ada ini. Kemarin lupa tidak ke bawah. Insya Allah, jangan kebetulan. Sepenting mau belajar. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh Mas Imron pribadi. Beliau CEO dari PT Makrifat Bisnis. Siapapun ekspor impor tentang beberapa kerajinan, mulai dari topi, dari kaju, cek dari kaju, kerajinan tangan dari kaju, macam-macamnya. Tasbih, mulai dari tasbih abal-abal sampai tasbih yang paling mapan dengan nilai pada sejuta atau juta macam-macam. Insya Allah. Baik, kita sambut Bapak Imron pribadi SH, CEO Makrifat Bisnis.